Dan beragama, bagaimana sih di zaman Nabi? Yang hilang itu adalah mengenai risalah fitrah. Konsepnya beredar di mana-mana, para sains, para ilmuwan, ulama sudah banyak mengungkap. Tapi esensi, tapi intinya atau sesuatunya atau barangnya itu tidak dikenali. Jadi Nabi itu dikira datang membawa syariat gitu ya. Sehingga yang saat ada isu, tadi saya matur Quran, kemudian juga ada isu, ini diketemukan di Birmingham begitu ya, ada catatan tahun karbon, ternyata ada Al-Quran. Ini saya sekali lagi tidak ngomong benar salahnya, diteliti secara tahun karbon oleh 3 negara, 3 universitas besar, Jerman, Amerika, ya, kemudian di Belanda sendiri. Itu tahun karbonnya menunjukkan bahwa Al-Quran ini yang sekarang kita baca, tapi susunannya tidak seperti yang sekarang tentunya, akan tetapi tulisan-tulisannya ya belum terharokat begitu, belum tersandangi. Itu ternyata jauh sebelum Nabi Muhammad terlahir itu sudah ada beberapa surat yang telah diketemukan. Surat itu ternyata sudah ada, kan begitu. Ini ada berita seperti itu. Kemudian akhirnya muncul olokan bagi orang orientalis kepada orang umat Islam, nabinya itu penyontek, kan sebagai contoh begitu. Yang mereka tidak tahu bahwa semua nabi, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai kiamat, semua utusan itu mereka, beliau-beliau ini, itu sistemnya dalam hal tauhid plagiat. Itu yang tidak mereka tahu. Dikira Nabi Adam muncul mengajarkan tentang agama Adamiyah, kemudian kosong, kemudian Allah mengutus lagi Nuh, Nabi Idris gitu ya, muncul Nabi Idris, kemudian kosong, muncul Nabi Nuh, sehingga ada risalah Adamiyah, ada risalah Idrisiyah, ada risalah Nuhiyah, ada Musaniyah gitu ya. Dikira risalah itu berbeda-beda karena mereka melihatnya itu risalah itu syariatnya. Jadi risalah Nabi Muhammad itu sholat, poso, zakat, kaji, gitu, syahadat, sholat, poso, zakat, kaji, gitu. Nabi Adam apa begitu, Nabi Musa apa, padahal plagiat. Semua nabi itu sama persis untuk mengenai apalagi tauhidnya sama persis, wong Tuhannya sama, ilmunya sama, sehingga saat mengungkap tentang narasi-narasi kebenaran dalam bahasa min lisani bi kaumihi, dengan lisan bahasa kaumnya, tampak berbeda, tapi sama seperti yang terekam katakanlah di Taurat atau di Injil. Awal adalah katakanlah bahasa bebas saja, awal kehidupan seseorang itu mengenal, awal kehidupan seseorang itu sebuah kata yang menunjukkan Allah, yang menunjukkan adanya ruh kudus, ruh suci. Siapa yang mengenalnya, maka dia mengenal dirinya, dan segala sesuatu yang hidup itu adalah darinya, kan? Quran menyebut sama, kan? Jika kehidupan ini ahwa-ahum dikendalikan, dibentuk dengan konsep pikiran manusia tanpa ilmu, maka rusak langit dan bumi. Ahwa-hum lafasadati samawati warat, rusak langit dan bumi, dan tatanan-tatanan manusia juga akan rusak. Sungguh Allah telah menurunkan nazala, Allah telah menurunkan zikir, adanya ilmu yang menjadikan hati itu ada kehadiran Tuhan. Tapi semua banyak manusia yang mengingkari dari adanya zikir. Kenapa mengingkari zikir? Karena mengingkari yang membawa ilmunya. Nabi Muhammadnya diingkari, Nabi Isanya diingkari, kan gitu. Sekarang menerima, tapi karena nggak ketemu Nabi Muhammad,
nggak ketemu Nabi Isa, nggak ketemu Nabi Musa. Sepertinya pengikutnya yang masing-masing seperti menerima. Jadi pada saat di zamannya menerima subjeknya sangat berat, maunya ya hanya menerima risalahnya tanpa menerima keberadaan. Makanya sampai apakah kamu heran kami datangkan ilmu yang menjadikan hati nuranimu itu berfungsi mengenal Tuhanmu dari seorang di antara kamu. Kenapa kamu heran? Ini ajaran yang hilang.